Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem manajemen basis data ya, untuk materi kuliah administrasi basis data untuk yang semester 5 ini. Jadi untuk kemarin sudah dijelaskan, pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan ya mengenai basis data administrasi itu. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem data. Jadi apa itu sistem manajemen basis data, nanti kita akan bahas. Nah, untuk materi database dan DBMS, komponen lingkungan database, kemudian ada arsitektur database, kemudian ada bahasa database, ada model database, kemudian ada data warehouse, pola data mining, SQL, sistem basis data. Jadi untuk pembahasan untuk manajemen tadi ya, untuk ada untuk berbagai materi yang adalah pembahasan manajemen. Nah, untuk database dan DBMS, database adalah suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Nah, untuk mengelola basis data diperlukan perangkat lunak yang disebut DBMS ini. Nah, DBMS adalah perangkat lunak sistem yang memungkinkan para pemakai membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses basis data dengan cara yang praktis dan efisien. Jadi dengan DBMS ini kita bisa memelihara ya ini, mengontrol dan mengakses berbagai ini ya untuk data di database-nya. Kemudian ada DBMS dapat digunakan untuk mengakomodasikan berbagai macam pemakai yang memiliki kebutuhan akses yang berbeda. Jadi untuk memiliki kebutuhan akses yang berbeda ya, tidak hanya satu akses saja nanti untuk DBMS tersebut. Nah, fitur-fitur DBMS, independensi data program, kemudian ada keamanannya, sudah pasti ya untuk database nanti itu ada fitur untuk keamanannya, untuk security ya. Nah, kemudian ada integritas, kemudian ada konkurensi, kemudian ada pemulihan recovery, bisa untuk pemulihan data nanti ya di dalam DBMS. Kemudian ada katalog sistem, kemudian ada juga perangkat produktivitas. Nah, dari keunggulan DBMS ada beberapa poinnya ini ya. Nanti yang kita bacakan adalah DBMS. Jadi yang pertama ada keunggulannya yaitu mengendalikan atau mengurangi duplikasi data. Jadi seperti yang saya bahas sebelumnya, di dalam database nanti bisa ada yang namanya primary key ya. Jadi di dalam DBMS ini bisa kita menggunakan primary key yang bisa mengendalikan atau mengurangi duplikasi data. Jadi ketika ada data yang sama, jadi tidak akan terduplikasi, jadi akan terbaca ya di dalam DBMS ini. Kemudian menjaga konsistensi dan integritas data. Ini untuk datanya agar supaya selalu konsisten ya di dalam data DBMS ini, tidak berubah-ubah maupun hilang atau bagaimana ya, nanti intinya konsistensi ya. Kemudian yang berikutnya adalah memudahkan pemerolehan informasi yang lebih banyak dari data yang sama. Jadi untuk memperoleh informasi yang
lebih banyak dari datanya, karena kita katakan kita untuk mengcopy, ya, menduplikat data, nanti ini akan sangat mudah di dalam DBMS ya. Sekalipun itu datanya banyak, itu tidak memerlukan banyak waktu ya dengan secara cepat untuk DBMS tersebut. Nah, kemudian meningkatkan keamanan data. Sudah pasti ya untuk DBMS sendiri ini keamanan datanya terjamin ya. Meningkatkan untuk DBMS sendiri, dia bisa meningkatkan untuk keamanan datanya. Yang berikutnya adalah memaksakan penerapan standar. Dan meningkatkan kemudian memaksakan penerapan standar. Kemudian yang berikutnya adalah menghemat biaya, karena dalam penyimpanan DBMS ini sangat mudah ya dan gratis untuk DBMS sendiri. Menghemat biaya karena untuk menyimpan data tidak harus dengan menggunakan secara manual, misalkan dengan menyimpan dan dengan yang biaya ya. Pada intinya ini untuk keunggulan DBMS itu juga yaitu dengan keunggulannya untuk menghemat biaya dalam mengelola database. Nah, kemudian menanggulangi konflik kebutuhan antar pemakai. Jadi untuk pada saat nanti database di DBMS ini akan menanggulangi ya konflik kebutuhan antar pemakai. Jadi sudah bisa disimpan dengan sendiri-sendiri database itu. Jadi nanti akan bisa kita akses dengan sendiri dan bisa dengan keamanan ya, dalam artian untuk database tersebut hanya kita yang bisa membuka dan untuk menanggulangi konflik kebutuhan antar pemakai nantinya. Yang berikutnya adalah meningkatkan tingkat respon dan kemudahan akses bagi pemakai akhir. Jadi untuk tingkat respon dan kemudahan akses ya, untuk bagi pemakai akhir, untuk responsnya untuk database tersebut ya, dan kemudahan akses bagi pemakai yang misalkan untuk pemakai berikutnya, pemakai akhir. Kemudian ada meningkatkan produktivitas pemrogram. Jadi untuk bagi pemrogram sendiri ini ada keunggulannya untuk keunggulan DBMS untuk pemrogram, yaitu meningkatkan produktivitas pemrograman. Kemudian ada meningkatkan pemeliharaan. DBMS sendiri dia juga keunggulannya adalah meningkatkan pemeliharaan dari database. Masalah kehilangan informasi atau integritas. Jadi ini untuk peningkatan konkurensinya tanpa menimbulkan masalah kehilangan data ya di dalam DBMS ini. Yang kemudian adalah meningkatkan layanan backup dan recovery. Ya, untuk peningkatan backup di DBMS tersebut dan recovery-nya. Jadi selalu ini ya, ada layanan backup-nya itu selalu aman. Jadi untuk data kita selalu terjaga dan aman ya, karena ada peningkatan layanan backup sendiri di DBMS tersebut. Nah, samping ada keunggulan DBMS tadi, juga ada kelemahan dari DBMS tersebut. Nah, salah satunya ini adalah kompleksitas yang tinggi, membuat administrator dan pemakai akhir harus benar-benar memahami fungsi-fungsi dalam DBMS agar dapat memperoleh manfaat yang optimal.
Jadi pada saat kompleksitas yang tinggi membuat kita tuh pemakai harus benar-benar memahami ya untuk fungsi-fungsi dari DBMS. Karena untuk memakai akhir itu terkadang apa namanya ini ya untuk administrator. Jadi untuk yang akhir tadi jadi bisa apa, harus kompleksitas. Kemudian untuk ukuran penyimpanan yang dibutuhkan oleh DBMS sangat besar dan memerlukan memori yang besar agar bisa bekerja secara efisien. Nah, untuk DBMS sendiri memang apa, untuk penyimpanannya untuk DBMS adalah untuk sangat besar ya, memorinya itu sangat besar agar bisa bekerja secara efisien. Kenapa? Karena memang untuk penggunaan yang efisien tadi memang diperlukan untuk ruang yang besar. Jadi, kalau hanya untuk ruang memorinya kecil nanti tidak akan efektif ya, untuk tidak akan dalam apa namanya untuk penyimpanan di DBMS tadi. Nah, untuk kelemahan yang berikutnya itu harga DBMS yang handal sangat mahal. Jadi untuk DBMS sendiri ada yang ini ya sangat mahal untuk kelemahan DBMS tersebut. Nah, terkadang DBMS meminta kebutuhan perangkat keras dengan spesifikasi tertentu. Nah, itu kadang-kadang untuk spesifikasi, misalkan untuk spesifikasi PC sendiri, terkadang spesifikasi tertentu untuk diminta dari DBMS tersebut, dari apa namanya DBMS tersebut tadi ya, untuk perangkat kerasnya itu terkadang ada yang ini spesifikasinya kurang, misalkan untuk tidak kompatibel atau apa, nanti harus untuk mengganti untuk perangkat keras tersebut, menyesuaikan dari DBMS tersebut. Bentar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, nah, untuk kelemahan yang berikutnya itu biaya konversi sistem lama ke sistem baru yang memakai DMS terkadang sangat mahal. Jadi untuk misalkan dari DMS sendiri terkadang adalah biaya konversinya itu mahal ya, dari sistem lama ke sistem yang baru tersebut. Kemudian ada kinerjanya terkadang kalah dengan sistem yang berbasis berkas. Ada kalanya memang seperti apa namanya, ada ini ya, kalah dengan sistem berkas yang database yang berkas. Yang kemudian dampak untuk kelemahan berikutnya ya, ada dampak kegagalan menjadi lebih tinggi karena semua pemakai bergantung pada ketersediaan DMS. Jadi ada apa namanya, dampak dari kekurangan dari DBMS tersebut adalah kegagalan menjadi lebih tinggi karena apa? Semua pemakai bergantung pada ketersediaan di DBMS tadi. Tadi ya. Ini bisa dilihat ya untuk di layar untuk kalian yang sudah dengar. Halo, bisa dilihat ya. Nah, kemudian ada komponen lingkungan database-nya tadi. Apa namanya? Perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, terus ada data, kemudian
prosedur dan orang ya, untuk pelakunya ya, untuk yang apa namanya pembuat pengelola, kita menggunakan manpower ya, atau orang. Nah, orang-orang yang terlibat dalam DPMS itu orang yang berperan langsung. Kita contohkan eh, database administrator ya. Orang yang bertanggung jawab terhadap administrator penggunaan sumber daya database. Tugasnya mengatur otorisasi akses terhadap basis data. Jadi ada administrator di dalam DPMS nanti ya. Kemudian memonitor penggunaan basis data yang kemudian itu melayani permintaan untuk ini ya, SW dan HW-nya. Nah, untuk database yang orang yang berperan langsung tadi ada yang berikutnya adalah desainer. Yang tadi kan database administrator ya, jadi untuk intinya untuk admin dari DBMS tersebut ya. Nah, kemudian ada yang database designer juga, orang yang bertanggung jawab dalam perancangan basis data. Nah, itu tugasnya mengidentifikasi data yang akan disimpan dalam basis data. Kemudian memilih struktur yang sesuai dalam menyajikan dan penyimpanan data. Jadi untuk tugas dari database sendiri adalah mengidentifikasi ya data yang akan disimpan dan dalam basis data tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu sebelum disimpan dalam basis data tersebut. Kemudian bisa kemudian memilih struktur yang sesuai dalam menyajikan menyimpan data. Jadi nanti untuk pilihan struktur dalam penyimpanan di dalam DBMS nanti adalah tugas dari database designer tadi ya. Nah, ada end user yang berikutnya ya, orang yang pekerjaannya memerlukan akses terhadap basis data untuk keperluan query, update, generate report dan lain-lain ya. Untuk end user bisa dibagi menjadi 4 ya, ada 4 untuk casual dan user. Nah, untuk mengakses untuk casual sendiri, end user mengakses basis data secara kadang-kadang, tetapi mungkin memerlukan informasi yang berbeda untuk setiap kalinya. Dia bahasa query yang rumit. Nah, dalam mengspesifikasikan query-nya tadi ya untuk casual end user. Yang end user berikutnya yaitu ada naif atau parametric end user. Biasanya secara berkala melakukan query dan update basis data dengan menggunakan jenis query dan update yang standar, transaksi yang telah diprogram dan dites. Jadi untuk naif sendiri ini melakukan query dan update secara berkala ya. Melakukan query untuk update juga untuk dalam DBMS tadi. Yang berikutnya untuk end usernya itu ada sophisticated end user ya. Untuk yang ketiga itu copy engineers, scientists dan business analysis yang telah mengenal baik dan menyeluruh mengenai fasilitas-fasilitas DBMS untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks. Ini lebih untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ada standalone user untuk yang keempat ya. Mereka yang memelihara basis data personal dengan menggunakan paket-paket program yang telah dibuat dan menyediakan menu-menu yang mudah untuk digunakan. Jadi untuk standalone ini adalah basis data personal ya, menggunakan paket-paket program yang telah dibuat dan menyediakan menu-menu yang mudah untuk digunakan. Jadi untuk penyedia menu-menu baru mungkin dalam DBMS tadi ya, yang memeliharanya basis data tersebut secara personal. Nah, sistem analis dan aplikasi programmer untuk sistem analis bertugas mendefinisikan kebutuhan end user untuk analis sendiri ya. Nah, khususnya naif end user tadi. Untuk naif end user adalah tadi ya. Biasanya yang melakukan query dan update basis data. Jadi untuk sistem analis ini mendefinisikan kebutuhan naif user ya
dan mengembangkan spesifikasi untuk transaksi-transaksi yang memenuhi keinginannya. Jadi setelah kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh naif end user sendiri tadi, karena dia adalah yang secara berkala dia mengupdate DBMS tadi ya. Jadi untuk analisis ini adalah mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan, jadi untuk apa ya, menerima apa sih yang dibutuhkan oleh naif end user tadi untuk dan nanti akan dianalisis ya agar transaksi-transaksi yang memenuhi keinginannya sesuai keinginan dari naif end user sendiri tadi. Kemudian ada aplikasi programmer bertugas mengimplementasikan spesifikasi menjadi program secara insentif. Jadi untuk aplikasi programmer sendiri ini adalah untuk misalkan apa ya, jadi semacam untuk program yang telah dites ya secara intensif ini. Orang-orang yang di belakang layar dari DBMS tersebut adalah ada DBMS designer dan implementer, orang-orang yang merancang dan mengimplementasikan DBMS dan interface-nya sebagai satu software. Jadi ini adalah yang merancang dan mengimplementasikan ya untuk DBMS sendiri untuk desainer. Kemudian ada tool orang-orang yang mengembangkan paket-paket software yang memberikan fasilitas dalam perancangan dan penggunaan sistem basis data. Misal, paket-paket untuk performance monitoring, GUI, prototyping, simulasi, dan lain sebagainya. Jadi, untuk yang itu adalah tool develop, dia orang-orang yang mengembangkan paket-paket softwarenya yang apa namanya berkaitan dengan nanti penggunaan di DBMS tadi ya. Ini ada contoh-contohnya monitoring, GUI dan lain-lain. Ini adalah tool develop untuk DBMS-nya. Kemudian ada operator dan maintenance personal, jadi ada operatornya untuk perawatan dari DBMS sendiri ya, untuk maintenance personal. Nah, arsitektur database dimaksudkan untuk membuat abstraksi terhadap database ya, arsiteknya untuk membuat abstraksinya ya di dalam database. Nah, tujuannya agar DBMS dapat diakses secara efisien tanpa mengharuskan pemakai tahu secara detail tentang cara data disimpan dan dipelihara. Itu untuk tujuan arsitektur database sendiri adalah dapat diakses secara efisien data DBMS tanpa harus mengharuskan pemakai tahu secara detail. Jadi bisa dikatakan untuk bisa diakses secara umum ya. Kemudian ada ANSI SPARC atau American National Standard Institute Standard Planning and Recruitment ya, mendefinisikan 3 level dalam arsitektur data, level eksternal, konseptual, dan level internal. Jadi untuk arsitektur database sendiri ada 3 level ya. Nah, untuk arsitektur ANSI SPARC ini ada bisa ditunjukkan dengan seperti ini ya, untuk pandangan 1, pandangan 2, pandangan 3. Skema konseptualnya untuk kita konsepkan terlebih dahulu dari data-data yang masuk dari data pandangan 1, 2, 3 ini ya, kita skemakan dulu, kita konsepkan dulu untuk datanya, baru kita masuk ke internal di input ya, untuk input ke database, untuk inputkan data-datanya dari data 3 tadi, kemudian barulah masuk ke dalam database untuk ya untuk level eksternal, berkonseptual, dan level internal ya. Untuk jalannya seperti ini dari data mentah sampai ke masuk ke database-nya untuk arsitekturnya. Ini untuk internal skemanya menjelaskan struktur penyimpanan fisik dari basis data untuk data awal ya, data yang kalian peroleh mungkin masih dalam bentuk data ya, belum masih dimasukkan ke database ya. Ini untuk konseptual levelnya menjelaskan struktur dari semua basis data untuk dipakai oleh satu komunitas user. Menjelaskan
untuk komunitas user. Kemudian model data tingkat tinggi atau model data implementasi dapat digunakan pada level ini untuk pemodelan data ya, jadi pengkonsepan ya. Yang kemudian ada view level eksternal menjelaskan sebagai basis data yang menjadi interest dari sekelompok user tertentu. Nah, model data tingkat tinggi masih dapat digunakan pada level ini. Jadi untuk implementasi dari data-data yang didapatkan dari internal level tadi ya. Jadi untuk eksternal ini adalah untuk implementasinya dapat digunakan untuk level yang eksternal ini. Nah, bahasa data ini sudah mungkin familiar ya untuk database menggunakan skema algoritma mapping antara keduanya. Bahasa dan DBMS ini digunakan untuk membuat spesifikasi skema konseptual dan internal dan mapping antara keduanya. Juga ada bahasa DDL. Mungkin kalian sudah ini juga namanya familiar juga untuk DDL ini dapat digunakan untuk memspesifikasikan kedua skema di atas. Jika DBMS tidak ada pemisahan yang ketat antara kedua level tersebut, jadi untuk bahasa ini ya, apa namanya, bahasa database tapi yang bertujuan untuk pemisahan antara kedua level tadi. DDL hanya digunakan untuk menspesifikasi skema konseptual. Jika DBMS mempunyai pemisahan yang jelas, jadi dalam pengkonsepan untuk data tadi itu untuk menspesifikasi pemisahan itu menggunakan bahasa DDL atau data definition language. Nah, untuk di antara kedua dapat digunakan VDL atau view definition language untuk menspesifikasikan user view dan mappingnya menjadi skema konseptual ya. Setelah kita mappingkan data-data yang kita peroleh untuk menjadi skema yang terkonsep ya, atau konseptual. Kemudian ada bahasa lagi yang juga sudah familiar, yaitu ada DML, data manipulation language, gunakan untuk manipulasi data setelah dilakukan proses kompilasi skema konseptual. Jadi ini untuk dalam kita memanipulasi data di database itu kita menggunakan bahasa data manipulasi language ya. Setelah kita terkonsepkan, setelah kita masukkan ke dalam database, nanti kita akan bisa memanipulasi data tersebut yang sudah masuk tersebut ya. Dan kemudian ada SQL atau Structured Query Language, merupakan contoh bahasa yang digunakan untuk manipulasi data relasional yang mengintegrasikan DDL, VDL, dan DML. Jadi untuk SQL sendiri untuk memanipulasi basis data relasional ya, yang sudah misalkan kita di dalam membuat database nanti ada beberapa tabel ya, nanti kalau sudah sudah ada relasi antar tabel tersebut yang relasi tersebut kita menggunakan bahasanya sudah menggunakan SQL ya, Structured Query Language. Itu sudah berbentuk query karena sudah terrelasikan ya untuk dari beberapa tabel di dalam suatu database tersebut. Nah, model basis datanya ini ada yang umum ya, yang sering kita pakai. Ada model data hierarkis, ada model data jaringan, relasional, dan berorientasi objek. Ini yang sering kita pakai adalah orientasi objek ini ya, untuk dalam pembuatan web nanti kita ya. Nah, model ini apa? Model ini sering dijabarkan dalam bentuk pohon terbalik. Nah, dikenali istilah parent cell. Masing-masing berupa simbol dapat hubungan bahwa setiap cell hanya bisa memiliki satu parent, sedangkan satu parent bisa memiliki jumlah cell. Jadi untuk contohnya mungkin ya, untuk satu orang tua itu bisa mempunyai satu atau beberapa anak, sedangkan anak hanya bisa mempunyai satu orang tua, seperti itu untuk model data hierarki ini. Nah, simbol tertinggi disebut root ya, untuk akarnya. Misalkan orang tua awal berarti dia sebagai root ya, sebagai, terus nanti mempunyai anak-anak mempunyai
anak lagi nanti kan berarti untuk urutnya untuk yang awalnya tadi. Nah, model data dapat mempresentasikan hubungan MM. Nah, untuk contohnya seperti ini untuk urutnya, misalkan ke kampus, katakan kampus dosen A bisa mata kuliahnya bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah, dan satu mata kuliah bisa ada satu atau lebih mahasiswa, dan itu bisa berbeda ya untuk di sini untuk mata kuliah B juga bisa ada beberapa mahasiswanya. Kemudian untuk dosen B sendiri ini misalkan ini sebagai jadi anak untuk ini orang tua, ini untuk dosen sendiri dia bisa mengambil dua mata kuliah di sini, dan yang untuk dosen B juga bisa mengambil hanya satu mata kuliah, dan mahasiswanya ada beberapa untuk mahasiswa. Dalam model hierarki seperti ini. Data jaringan yang berikutnya itu menyerupai model hierarkis. Data jaringan tidak mengenal root. Setiap child memiliki lebih dari satu parent. Jadi ini berbeda dengan hierarki tadi ya. Untuk setiap bahasanya setiap anak bisa memiliki lebih orang tua. Ini contoh model jaringannya. Jadi dosen A sendiri dia mengambil, tetapi untuk mata kuliah akan tetapi untuk mahasiswa AB ini dia juga mengikuti mata kuliah B, tidak hanya mengikuti mata kuliah A. Jadi ini katakan ini sebagai orang tua, jadi untuk mahasiswa B ini dia mempunyai orang tua MKA dan MKB, jadi dia tidak seperti hierarki tadi ya. Untuk hierarki sendiri kan dia hanya satu orang tua ya. Kalau mahasiswa B di sini dia berarti orang tuanya adalah MKA ya, tidak dengan MKB. Kalau untuk model ini mungkin seperti ini ya, bahkan untuk bisa loncat ke ini ya untuk urut yang awalnya ini. Jadi dia tidak menurut seperti yang dikatakan tadi ya. Nah, model berikutnya adalah model data relasional menggunakan sekumpulan tabel dimensi 2 dengan setiap tabel tersusun atas jumlah baris dan kolom. Untuk rasional ini menggunakan tabel ya, dimensi 2 setiap tabelnya. Kolom field dapat didefinisikan sebagai satuan data terkecil dalam sebuah tabel yang mempunyai makna. Nah, kemudian yang baris adalah kumpulan kolom yang menyatakan suatu data yang saling terkait. Nah, kolom sendiri satuan data kecil ya untuk field, karena untuk field biasanya untuk judul tabel tadi ya, untuk baris bawahnya adalah record atau untuk isian datanya. Nah, pada model data relasional, kaitan atau asosiasi antara dua buah tabel disebut relasi. Nah, relasi dapat berupa satu data pada satu berpasangan dengan hanya satu data pada tabel lain. Jadi dia hanya satu pada tabel. Nah, untuk satu satu data suatu tabel berpasangan dengan banyak data pada tabel lain. Bisa untuk relasi sendiri. Jadi relasinya bisa berpasangan dengan banyak data atau pada tabel lainnya. Jadi relasinya beberapa relasi, tidak hanya satu. Kalau satu ini kan tabel A sama tabel B, berarti dia hanya relasi hanya ke tabel B. Nah, sedangkan untuk satu M ini bisa ke satu tabel, misalkan A, dia bisa ke B dan ke C untuk relasinya nanti. Nah, model data relasional ini mendukung relasi MM. Relasi seperti ini perlu dibentuk dengan relasi M1 atau 1M ya. Nah, bisa terrelasi dengan beberapa tabel di dalam database nanti. Nah, secara konsep setiap tabel harus memiliki primary kayak ini sudah pasti ya, untuk primary itu sendiri untuk mencegah apa namanya penggandaan data atau data.
dari berbagai sudut pandang. Ini adalah model data-data relasional ya. Nah, ada sih beberapa poin ini. Ya, kita kan ke SQL ya, struktur query language adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses basis data yang tergolong relasional. Nah, SQL dapat digunakan untuk mengambil query, menciptakan tabel, menambah, merubah, dan menghapus pada tabel dan berbagai operasi lain seperti biasa kita membuat dalam database di ini ya, ada MySQL itu kan. Nah, untuk SQL sendiri adalah untuk bahasanya, struktur bahasa ya. Untuk misalkan kalian mau menghapus, merubah dan lain-lain itu sudah ada untuk bahasa SQL-nya. Misalkan untuk menghapus kita menggunakan kemudian apa yang mau delete dan seperti itu nanti ada untuk bahasanya sudah bisa dilihat ya untuk di MySQL sendiri untuk menghapus untuk memasukkan terang select dan lain itu kan sudah ini sudah sudah diterangkan dulu untuk pertemuan yang awal ya. Mungkin untuk kali ini sudah kita ini ya sudah jelas yang sudah diterangkan sudah kita bahas dari berbagai DBMS tersebut untuk bahasa-bahasa untuk fungsi-fungsi dari tadi apa namanya berbagai ini fungsi dari keunggulan maupun kelebihan dari DBMS sendiri dalam kita nanti membuat database karena untuk basis data ini kita menggunakan nanti DBMS ya MySQL yang kita menggunakan MySQL. Jadi untuk beberapa penjelasan tadi sudah saya jelaskan mengenai database DBMS. Nah, untuk kalian untuk mahasiswa kita kebetulan tidak saja pada intinya kalian hanya memahami saja apa yang saya sampaikan tadi untuk apa materi yang saya sampaikan tadi akan saya share di Classroom, nanti bisa kalian pelajari, bisa kalian buka berulang-ulang kalau memang belum paham bisa dibaca berulang-ulang nanti, dan saat kalian belajar bisa kalian sendiri membuka di ada database di MySQL nanti untuk DBMS tadi. Sekaligus kemarin sudah kalian mungkin mencoba membuat database di MySQL ya, jadi kemungkinan akan ini ya karena sudah saya terangkan juga di PNS keunggulan lainnya kenapa kita dalam pemrograman ini kita menggunakan di PNS, kenapa tidak menggunakan yang lain, karena tadi sudah disebutkan ada beberapa keunggulan kelebihan di PMS walaupun tetap saja ada kekurangan dari PMS ini ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nanti bisa memahami ya, kalau masih belum paham juga nanti kalian bisa ambil untuk materi ini di Classroom forum kita. Terima kasih waktu sudah ya. Saya akhiri saja untuk pertemuan kali ini perkuliahan online hari ini. Saya terima kasih semua yang sudah hadir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.